Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqih Juz 2, yang mana pada kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Kita lanjutkan pembahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malladzi yahrumu, apa yang diharamkan, alal muhdithi, atas orang yang berhadas, hadasan asghar, yaitu hadas kecil. Yahrumu alaihi, haram atasnya, yang pertama as-salatu, yang pertama salat. Jangankan kita mendapat pahala ketika kita berhadas ya untuk mengerjakan sholat, yang ada malah kita mendapatkan dosa. Artinya orang yang ingin sholat, maka orang tersebut harus terlepas dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Harus suci dari pakaiannya ya, harus suci dari najis, baik pakaiannya, tempatnya ya, maupun anggota badannya. Selanjutnya, sholat juga ketika kita menghadap Allah, maka kita harus dalam keadaan suci ya, harus bersuci dengan cara berwudu. Kalau wudunya sudah tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah ya, tergantung. Kalau istinja kita juga tidak benar, bersuci kita tidak benar, maka sholat kita juga tidak benar dan tidak sah, sehingga tidak berdampak kepada perilaku kehidupan kita atau akhlak kita atau keseharian kita. Dimana ketika Umar bin Khattab ya, ketika Umar bin Khattab dulunya sebelum kenal dengan Islam, sebelum perintah sholat ia kerjakan, sebelum ada perintah sholat ya, orangnya terkenal ya sangat membangkang, sangat intinya sangat membangkang kepada ajaran Islam. Tetapi setelah memeluk agama Islam, setelah melaksanakan sholat, yang dulunya sering mengerjakan pekerjaan yang diharamkan Allah seperti memabuk-mabukan, zina, berjudi ya, atau khamar, ketika sudah sholat maka sholatlah bisa merubah perilakunya, karena sholatnya benar dengan tata cara yang benar. Oleh karena itu diharamkan ketika sholat dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya, apa yang diharamkan bagi hadas kecil, bagi orang yang berhadas kecil, yaitu tawaf, yaitu tawaf. Ketika tawaf, ketika seseorang mengerjakan ibadah tawaf di tanah suci, maka harus dalam keadaan suci ya, harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena sia-sia, karena tidak berdampak pahala, karena akan mendapat dosa ketika seseorang melakukan tawaf, baik tawaf wada maupun tawaf kudum atau tawaf ifadah. Nah, itu akan tidak mendapat pahala ketika orang tersebut melaksanakannya dengan keadaan tidak suci dari hadas kecil ya. Oleh karena itu sia-sia saja ya, maka dijaga dari hadas kecil. Hadas kecil itu bisa hilang dengan apa? Hadas kecil bisa suci kembali dengan berwudu. Selanjutnya, apa yang diharamkan ketika orang sedang berhadas kecil, yaitu masul mushafi, yaitu menyentuh mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an artinya ada lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, maka diharamkan ketika kita menyentuhnya. Kalau dalam keadaan darurat, misalnya
atau ada yang jatuh Al-Quran di jalan, kita niatkan untuk memindahkan benda, bukan memindahkan mushaf Al-Quran. Kita niatkan daripada terinjak-injak atau dilululalangin orang, maka kita niatkan untuk memindahkan benda, kita singkirkan ke tempat yang lebih layak. Selanjutnya wahamluhu, dan membawanya. Jadi ketika orang membawa Al-Quran, hati-hati ya, harus dalam keadaan suci. Ya, hati-hati ketika membeli Al-Quran. Ketika kita gabungkan dengan barang yang lain, maka kita niatkan jangan membawa Al-Quran, tetapi membawa benda, ya, membenda lain, ya. Karena kalau kita membawa Al-Quran, maka kita berdosa. Karena apa? Karena kita belum tentu kita suci, kita berwudu, ya kan? Maka kita niatkan untuk membawa benda yang lain, ya kan, bukan membawa mushaf Al-Quran. Terus bagaimana, apalagi ya, menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi kita dalam keadaan membawanya, membukanya lalu membacanya, itu juga tidak boleh, ya. Maka harus dalam keadaan suci. Sebagai apa? Sebagai penghormatan kita, ta'zim, tawaduk kita, artinya akhlak kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, adalah suatu kalam Allah dan diagungkan dan sifatnya suci, cahaya ilmu, artinya dia ilmu, maka kita harus takzim kepada ilmu juga dengan cara berwudu suci. Yaitulah menurut kitab Mabadiul Fiqh Juz 2 hal-hal yang diharamkan ketika seseorang sedang berhadas kecil. Mungkin bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.